Semuanya, kenalkan nama saya Josephine Dr. Sangkai dengan NIM 22501912143 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu, yaitu bab 2, formulasi dan evaluasi sediaan farmasi. Langsung aja ke topiknya. Baik, sebelum ke topiknya langsung, di sini saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajarannya dulu. Yaitu yang pertama, mampu melakukan pengumpulan data dan informasi terkait evaluasi mutu fisik sediaan farmasi, mampu melakukan penetapan masalah terkait evaluasi mutu fisik sediaan farmasi, mampu melakukan penyelesaian masalah terkait evaluasi mutu fisik sediaan farmasi, mampu melakukan pengolahan data terkait evaluasi mutu fisik sediaan farmasi, dan yang terakhir, mampu melakukan pencatatan dan pelaporan terkait evaluasi mutu fisik sediaan farmasi. Baik, di sini ada learning points-nya, yaitu konteksnya yang akan kita bahas. Yaitu ada 3 soal. Soal yang pertama yaitu parameter evaluasi fisik utama yang harus dilakukan pada sediaan tablet dan sirup atau suspensi berdasarkan Farmakopeia Indonesia, termasuk kriteria penerimaannya. Soal yang kedua yaitu perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatus viskometer, preabilator, dissolution tester, hardness tester, moisture analyzer, dan tap density tester dalam konteks evaluasi mutu sediaan farmasi. Dan soal yang terakhir yaitu yang ketiga, persyaratan stabilitas fisik sediaan emulsi dan sebutkan faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik seperti creaming, cracking, or sedimentasi. Baik, langsung aja masuk ke soal yang pertama, yaitu parameter evaluasi fisik utama yang harus dilakukan pada sediaan tablet dan sirup atau suspensi berdasarkan Farmakopeia Indonesia, termasuk kriteria penerimaannya. Oke, kita masuk ke evaluasi fisik tablet dulu ya. Yang pertama itu adalah organoleptis. Tujuannya untuk pemeriksaan berupa warna, pemeriksaan rupa, warna, dan ada tidaknya catat fisik, seperti retak, tompel atau chips, ataupun bintik. Untuk cara ujinya kita amati dengan secara visual, apakah si tablet tersebut ada retaknya, ada chipsnya, atau ada bintiknya. Nah, kriteria penerimanya itu tablet harus utuh, terus permukaannya licin, warnanya juga seragam, dan bebas dari cacat fisik yang terlihat. Evaluasi yang kedua yaitu ada keseragaman bobot. Tujuannya untuk memastikan setiap tablet memiliki bobot yang seragam agar dosis zat aktif merata. Cara ujinya yaitu timbang 20 tablet, terus dihitung bobot rata-ratanya, lalu dibandingkan setiap tablet dengan bobot rata-rata. Kriteria penerimaannya, untuk tablet yang kurang dari 80 mg, batas penyimpanan maksimumnya itu adalah kurang lebih 10%. Untuk bobot rata-rata tablet yang 80 sampai 250 mg, batas penyimpanan maksimumnya itu kurang lebih 7,5%. Untuk yang lebih dari 250 mg, batas penyimpanan maksimumnya kurang lebih 5%. Maksimal 2 tablet boleh di luar batas ini, dan tidak ada yang melebihi 2 kali batas tersebut. Evaluasi yang ketiga yaitu keseragaman kadar. Tujuannya untuk menjamin kandungan zat aktif tablet yang seragam. Untuk cara ujinya itu terdapat 2 tahap. Yang tahap pertama yaitu lakukan penetapan kadar zat aktif pada 10 unit pertama, satu persatu, sesuai dengan metode yang tertera pada monografi sediaan. Jika nilai penerimaan kurang dari 15, maka sediaan memenuhi syarat dan uji selesai. Jika nilai penerimaan lebih besar dari 15, maka harus dilanjutkan ke tahap 2. Tahap 2, yaitu lakukan penetapan kadar pada 20 unit sediaan sisanya dari 30 unit yang diambil di awal. Secara satu persatu, lalu gabungkan data kadar dari tahap 1 dan tahap 2. Jika salah satu dari 2 kriteria di atas tidak terpenuhi, maka sediaan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Untuk kriteria penerimaannya, setiap tablet harus mengandung 85-115% dari kadar zat aktif yang tertera pada etiket. Dan simpangan baku relatif atau LSD-nya itu kurang dari 6%.
Langsung aja ke evaluasi yang keempat, yaitu waktu hancur. Untuk tujuannya untuk memastikan tablet hancur dalam waktu yang sesuai setelah dikonsumsi sehingga zat aktif dapat dilepaskan dan diserap tubuh. Untuk cara ujinya yang pertama, gunakan alat uji waktu hancur disintegration tester yang terdiri dari keranjang berisi 6 tabung dan air atau medium penguji pada suhu 37 kurang lebih 2 derajat Celcius. Mas, 8. Yang kedua, masukkan 1 tablet ke setiap tabung, totalnya 6 tablet. Lalu jalankan alat sehingga keranjang bergerak naik turun secara teratur dalam medium cair. Yang keempat, catat waktu ketika tiap tablet hancur sempurna, tidak ada residu yang keras atau inti yang tersisa. Ini telepon. Bila ada 1-2 tablet tidak hancur, uji diulang pada 12 tablet tambahan. Minimal 16 dari 18 tablet harus memenuhi syarat waktu hancur. Untuk media pengujiannya, yang pertama tablet tidak bersalut, yaitu pada air pada suhu 37 derajat Celcius. Untuk tablet bersalut gula, sugar coat, air pada suhu 37 kurang lebih sampai 2 derajat Celcius setelah lapisan larut. Yang ketiga, tablet salut selaput, film coat, air atau cairan sesuai dengan spesifikasi. Yang keempat ada tablet salut enterik, itu diuji bertahap. Pertama dalam asam yaitu HCl 0,1 N selama 2 jam. Tidak boleh hancur. Lalu tahap yang kedua kemudian dalam buffer pH 6,8 dan itu harus hancur. Untuk kriteria penerimaan dari waktu hancur yaitu yang pertama, tablet tidak bersalut, yaitu kurang dari 15 menit. Yang kedua, tablet salut gula itu kurang dari 30 menit. Untuk tablet salut selaput, yaitu kurang dari 30 menit. Untuk tablet salut enterik, itu tidak hancur dalam 2 jam di asam, yaitu untuk di lambung. Tetapi hancur dalam kurang dari 60 menit di cairan buffer pH 6,8. Untuk tablet hisap, tidak diuji waktu hancur karena dirancang untuk larut perlahan. Jika 1 tablet gagal, lakukan pengujian tambahan. Bila hasil keseluruhan masih dalam batas ketentuan, batch dianggap memenuhi syarat waktu hancur. Masuk ke evaluasi tablet yang kelima, yaitu kerapuhan. Tujuannya untuk menilai daya tahan mekanik tablet terhadap gesekan, guncangan, dan penanganan selama proses produksi, pengemasan, serta distribusi. Untuk kriteria penerimaannya, tablet memenuhi syarat bila yang pertama, kehilangan bobot, kerapuhan, tidak lebih dari 1%. Yang kedua, tidak boleh ada tablet yang retak atau hancur selama pengujian. Yang ketiga, untuk tablet dengan berat kurang dari 650 mg, gunakan jumlah tablet dengan total bobot minimal yaitu 6,5 gram. Untuk cara ujinya, yang pertama ambil 10 tablet atau sejumlah tablet dengan berat total kurang lebih 6,5 gram. Lalu dibersihkan tablet dari debu menggunakan kuas lembut. Setelah itu ditimbang berat awal seluruh tablet, itu untuk W1-nya. Lalu habis itu dimasukkan tablet ke dalam rehabilitator. Yang kelima, dijalankan tablet dengan alat dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit, yaitu setara dengan kurang lebih 100 putaran. Setelah selesai, keluarkan tablet, lalu dibersihkan kembali dari debu, lalu timbang berat akhir, itu untuk W2. Setelah itu dihitung persentasi kehilangan berat kerapuhannya dengan rumus persen kerapuhan W1 dikurangin W2 per W1 dikali 100%. Untuk evaluasi fisik sediaan tablet yang keenam, yaitu ada kekerasan. Tujuannya untuk mengetahui daya tahan mekanik tablet terhadap tekanan fisik seperti penekanan, gesekan, dan penanganan selama proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Kekerasan tablet berpengaruh terhadap waktu hancur, disintegration, dan laju pelarutan atau disolusi.
sehingga menjadi parameter penting mutu fisik tablet. Untuk cara ujinya yaitu pertama, diambil 10 tablet utuh secara acak, lalu diletakkan satu tablet di antara dua permukaan penekanan alat hardness tester, lalu diberi tekanan secara perlahan-lahan hingga tablet pecah. Dicatat nilai gaya yang menyebabkan tablet pecah, lalu diulangi untuk semua tablet, lalu hitung rata-rata kekerasan dan simpangan baku. Untuk kriteria penerimannya yaitu 4-10 kg. Kadang disesuaikan dengan jenis tablet dan si bahan pengikatnya. Untuk farmakope Indonesia tidak menetapkan angka pasti, dapat disesuaikan dengan formulasi dan hasil validasi dari produksinya. Untuk yang selanjutnya, ada evaluasi disolusi. Ini yang terakhir. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui kecepatan dan jumlah zat aktif yang terlarut dari tablet ke dalam medium pelarut tertentu dalam waktu tertentu. Yang kedua, menilai ketersediaan hayati in vitro dan konsistensi mutu pelepasan zat aktif antar batch. Yang ketiga, memastikan tablet dapat melepaskan zat aktif secara tepat dan konsisten di dalam tubuh. Untuk kriteria penerimanya, yang pertama, persyaratan terpenuhi jika jumlah zat aktif terlarut dari formulasi yang diuji sesuai dengan kriteria. Uji dijalankan dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu 6 tablet diuji. Jika tidak memenuhi persyaratan, tiap unit sediaan tidak kurang dari Qi plus 5%, maka akan melanjutkan ke tahap 2. Di tahap 2 ini 6 tablet lain diuji lagi. Rata-rata dari 12 unit S1 ditambah tahap 1 ditambah tahap 2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Qi, dan tidak satu unit dari sediaan yang lebih kecil dari Qi kurangin 15%. Jika masih tidak memenuhi syarat, pengujian akan dilanjutkan ke tahap 3. Ya sebentar ya. Oke, untuk cara ujinya. Yang pertama, gunakan dissolution tester yang berbeda jenis. Tetap larut yang sesuai dengan monografi, umumnya 900 ml dengan suhu 37 derajat Celcius. Lalu dimasukkan tablet, tempatkan satu tablet per vessel. Jadi nggak boleh satu vesselnya tuh nggak boleh 2 tablet, tapi harus satu tablet dengan berisi medium disolusi. Yang ketiga, diatur kecepatan sesuai dengan tipenya. Untuk tipe dayung, dia itu 50-75 rpm. Untuk tipe keranjang, dia 100 rpm sesuai monografi zat aktif masing-masing. Lalu dijalankan alat selama waktu yang ditentukan. Misalnya 30-45 menit. Setelah itu, diambil sampel larutan pada waktu tertentu tanpa mengubah volume. Gantikan volume yang diambil dengan medium baru. Lalu diukur kadar zat aktif dalam sampel menggunakan spektrofotometer UV atau HPLC. Lalu setelah itu dihitung persen pelarutnya. Baik, kita masuk ke evaluasi fisik sediaan cair atau suspensi. Sediaan sirup atau suspensi. Yang pertama ada organoleptik. Tujuannya untuk memastikan penampilan, warna, bau, dan rasa sesuai spesifikasi, serta tidak menunjukkan tanda dari kerusakan. Untuk cara ujinya yaitu diamati secara visual, di bawah cahaya alami atau cahaya lampu putih, bau dan rasa diperiksa secara hati-hati oleh panel terlatih. Untuk kriteria penerimanya, sirup harus jernih untuk sediaan jernih, berwarna dan beraroma sesuai yang tercantum dalam monografi, tidak berbau atau berasa tengik, dan tidak ada partikel asing. Yang kedua, ada kejernihan. Tujuannya untuk menilai ada tidaknya kekeruhan, endapan, atau partikel yang menunjukkan ketidakstabilan fisik. Untuk cara ujinya, periksa secara visual dalam tabung kaca jernih terhadap latar belakang putih dan hitam. Kriteria penerimanya, sirup harus jernih tanpa ada partikel atau endapan yang tidak dapat didispersi dengan pengocokan ringan. Yang ketiga ada pH. Tujuannya untuk menentukan keasaman atau kebasahan sirup untuk menjamin kestabilan zat aktif, rasa, dan keamanan untuk penggunaan oral. Cara ujinya diukur dengan pH meter yang telah dikalibrasi dengan larutan buffer pH 4, 7, dan 10 pada suhu 25 derajat Celcius.
Untuk kriteria penerimaannya, nilai pH sesuai dengan monografi sediaan. Umumnya antara 3-8 tergantung bahan aktifnya. Tidak boleh menyimpang dari batas yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada viskositas. Tujuannya untuk mengetahui ketebalan dan kekentalan sirup yang mempengaruhi kemudahan menuang dan kenyamanan penggunaan. Untuk cara ujinya, menggunakan viskometer Brockfield pada suhu 25 derajat Celcius atau viskometer dengan sejenisnya. Lalu dicatat jenis spindle, kecepatan, dan nilai viskositasnya. Lalu, untuk kriteria penerimanya, harus sesuai spesifikasi tiap monografi atau kisaran konsistensi yang diinginkan, yaitu tidak terlalu encer maupun tidak terlalu kental. Yang selanjutnya, ada evaluasi fisik homogenitas. Tujuannya yaitu untuk memastikan semua bahan terlalu secara merata sehingga tiap takaran mengandung dosis yang seragam. Untuk cara ujinya, untuk sirup, kocok perlahan sirup dan amati distribusi zat aktifnya. Untuk suspensi dikocok kurang lebih 30 detik, lalu diamati apakah terbentuk larutan seragam tanpa endapan besar atau lapisan cair. Untuk kriteria penerimaannya, sirup tidak terdapat endapan tetap setelah dikocok perlahan. Dan untuk suspensi, setelah dikocok, suspensi harus terdispersi homogen tanpa gumpalan yang besar, lalu tidak ada pemisahan fase yang permanen. Yang keenam ada volume. Tujuannya untuk memastikan isi sesuai dengan yang tertera di etiket. Cara ujinya ukur volume isi aktual. Kriteria penerimaannya minimal 90-110% dari volume yang tertera. Yang berikutnya adalah volume sedimentasi. Ini untuk suspensi. Tujuannya untuk mengetahui stabilitas terhadap pengendapan selama penyimpanan. Untuk cara ujinya disimpan dalam silinder terukur. Lalu volume endapan CFU dan totalnya FO diukur setelah waktu tertentu. Kriteria penerimaannya nilai FU volume endapan per volume total. Sebaiknya dimendekati 1 atau tetap stabil selama waktu pengujian. Untuk yang selanjutnya, ada waktu redispersi. Ini untuk suspensi juga. Tujuannya untuk menilai kemampuan endapan untuk kembali homogen setelah dikocok. Kriteria penerimaannya setelah disimpan, endapan harus dapat terdispersi sempurna dalam kurang lebih 60 detik tanpa membentuk gumpalan yang keras. Untuk selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatus viskometer, variabilator, dissolution tester, hardness tester, moisture analyzer, dan tap density tester dalam konteks evaluasi mutu sediaan farmasi. Yang pertama, instrumen viskometer. Viskometer ini untuk mengukur viskositas atau kekentalan sediaan cair seperti sirup, gel, atau suspensi untuk menjamin konsistensi dan kestabilan fisiknya. Untuk prinsip kerjanya berdasarkan hambatan fluida terhadap gerakan suatu benda, rotor atau spindle di dalam cairan. Semakin tinggi tahanannya, maka semakin tinggi juga viskositasnya. Ini untuk dilakukan untuk sediaan sirup, suspensi, gel, maupun krim. Yang selanjutnya ada variabilator. Menentukan kerapuhan tablet untuk memastikan tablet tidak mudah hancur selama penanganan, pengemasan, dan didistribusi. Prinsip kerjanya dengan memutar tablet dalam drum berputar biasanya 100 kali putaran per 4 menit, lalu menghitung kehilangan bobot atau persen variabilitasnya setelah pengujian. Baik, untuk yang selanjutnya ada dissolution tester untuk mengukur kecepatan dan jumlah zat aktif yang terlarut dari sediaan padat, tablet ataupun kapsul dalam medium cair
menggunakan bioavailabilitas in vitro. Prinsip kerjanya berdasarkan pengadukan medium disolusi dengan kecepatan dan suhu terkontrol 37 selama kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Kemudian mengukur kadar zat aktif yang larut dalam waktu tertentu. Baik, untuk yang selanjutnya ada hardness tester. Menilai kekuatan mekanik tablet terhadap tekanan penting untuk daya tahan selama penanganan dan pengemasan. Untuk prinsip kerjanya, dia dengan memberikan gaya tekan KGF atau S secara perlahan pada tablet sampai tablet pecah. Nilai tekanan tersebut menunjukkan kekerasannya. Dan itu untuk gambarnya ya. Dan ada moisture analyzer. Dia mengukur kadar air dalam bahan atau produk jadi untuk memastikan kestabilan dan mencegah degradasi zat aktif. Untuk prinsip kerjanya berdasarkan pengeringan sampel dengan pemanasan inframerah atau halogen dan pengukuran penurunan berat gravimetri hingga konstan. Berikut adalah alat posture analyzer-nya. Yang selanjutnya ada tap density tester. Ini yang terakhir. Dia untuk mengukur kepadatan ketuk. Tap density dari serbuk atau granul untuk menilai kemampuan alir dan kompresibilitasnya. Prinsip kerjanya dengan mengetuk si wadah berisi serbuk secara berulang kali, yang biasanya itu 100 sampai 1250 kali sampai volumenya konstan, lalu dihitung kepadatan massa atau volumenya. Oke, diketuknya ini menggunakan apa ya? Menggunakan tap density tester. Baik, untuk perbedaan mendasarnya. Untuk viskometer itu, dia berurusan dengan sifat aliran, cairan, atau semi-solid. Untuk friability dan hardness tester, dia itu menguji ketahanan mekanis, fisik, sediaan padat, tablet, kapsul, dan yang lainnya. Untuk disolusi tester, dia itu menguji kinerja in vitro dari si pelepasan obat di dalam tubuh. Untuk moisture analyzer, dia itu menguji kandungan air, si kimia fisiknya, supaya si kadar airnya itu tidak lebih dari yang sesuai ketentuannya. Lalu ada tap density tester, dia itu menguji sifat massal atau bulk property dari si serbuk. Oke, masuk kita ke soal yang ketiga, yaitu soal yang terakhir. Yaitu adalah persyaratan stabilitas fisik sediaan emulsi dan sebutkan faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik seperti creaming, cracking, ataupun sedimentasi. Oke, kita masuk ke persyaratan stabilitas fisik sediaan emulsi. Yang pertama ada homogenitas sediaan harus homogen, tidak boleh tampak adanya pemisahan fase, gumpalan, atau endapan selama penyimpanan. Homogenitas menunjukkan distribusi globul yang seragam di seluruh sistem emulsi. Persyaratan kedua yaitu tidak terjadi pemisahan fase permanen, tidak boleh terjadi breaking atau cracking, pemisah total antara fase minyak dan air, serta menunjukkan stabilitas film antar muka emulgator yang baik. Persyaratan yang ketiga yaitu creaming atau sedimentasi minimal dan reversible pemisahan sementara. Lapisan atas atau lapisan bawah itu boleh terjadi, asal dapat kembali homogen setelah dikocok perlahan. Creaming tidak dianggap gagal bila bersifat reversible. Yaitu tadi ya, lapisan atas dan bawahnya itu boleh terjadi, asal dia itu dapat kembali homogen setelah dikocok perlahan. Persyaratan yang keempat yaitu viskositas stabil selama penyimpanan, tidak boleh terjadi perubahan viskositas yang mencolok. Perubahan viskositas mengindikasikan kerusakan struktur sistem dari si emulsinya. Oke, untuk persyaratan yang kelima, pH stabil, pH tidak berubah lebih dari kurang lebih 0,5 dari nilai awal selama masa simpan. Stabilitas pH menjaga si emulgatornya tetap aktif dan mencegah koalensasi. Oke,
Persyaratan yang keenam yaitu ukuran global atau droplet stabil. Ukuran globalnya tidak boleh meningkat signifikan selama penyimpanan. Kestabilan ukuran menandakan emosi tidak mengalami koalesensi. Persyaratan yang ketujuh, penampilan fisik tetap baik, tidak terjadi perubahan warna, bau, atau timbulnya lapisan minyak yang bebas. Menandakan tidak terjadi oksidasi atau degradasi bahan. Persyaratan sediaan emosi yang terakhir yaitu tidak terjadi perubahan tipe emosi, yaitu fase inversion, emulsi minyak dalam air atau M per A tidak boleh berubah menjadi air dalam minyak atau A per M, ataupun sebaliknya. Fase inversi ini menunjukkan kerusakan sistem emulsi total. Oke, baik. Yang selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik emosi. Yang pertama itu adalah faktor creaming. Creaming itu adalah pengendapan atau naiknya droplet fase terdispersi. Nah, faktor ini itu adalah perbedaan densitas besar antara fase minyak dan air. Dia si ukuran dropletnya itu terlalu besar. Lalu ada viskositas fase pendispersi terlalu rendah, maka lama penyimpanannya tanpa pengadukan. Lalu ada faktor sedimentasi. Dan ini adalah pengendapan droplet ke bawah. Yaitu terdapat perbedaan berat jenis fasenya, terus distribusi ukuran dropletnya yang tidak merata, lalu ada viskositasnya itu sistemnya rendah. Lalu faktor yang selanjutnya itu ada faktor flokulasi, yaitu penggumpalan droplet tanpa menyatu. Jadi dia itu si gaya tarik antara van der Waals-nya itu antar dropletnya itu tinggi, terus tegangan antar mukanya itu rendah, adanya elektrolit mengurangi gaya tolak antar droplet, lalu si pH sistemnya itu mendekati titik isoelektron emulgator. Lalu ada faktor koalesensi, yaitu penyatuan droplet menjadi global besar. Jadi dia itu menyebabkan si film emulgatornya itu tidak stabil atau rusak, terus si konsentrasi emulgatornya itu menjadi kurang, lalu pengadukan atau getarannya itu berlebih, lalu dia itu mengalami perubahan suhu yang ekstrim. Baik, faktor yang selanjutnya itu adalah cracking or breaking. Dia ini adalah pemisahan fase total, menyebabkan koalesensinya itu berlanjut hingga fase terpisah. Perubahan pH, suhu, atau penambahan elektrolitnya juga menjadi degradasi emulgator, lalu bisa menyebabkan terkontaminasi oleh mikrobra. Lalu ada fase inversi fase. Perubahan tipe emosi dari minyak air menjadi air minyak. Dia ini menyebabkan rasio fasenya itu berubah menjadi kelebihan minyak atau menjadi kelebihan air. Lalu ada perubahan suhunya karena dia kalau kelebihan minyak atau kelebihan air maka si suhunya akan berubah. Lalu akan ada penambahan elektrolit. Lalu ada penggunaan emulgator yang tidak sesuai dengan tipe emulsinya. Lalu ada faktor perubahan viskositas. Menyebabkan konsentrasi fase internalnya itu terlalu tinggi, lalu emulgatornya membentuk jaringan gel, lalu penyimpanan suhu menjadi rendah atau tinggi, serta menyebabkan perubahan pH. Lalu ada faktor perubahan warna, bau atau pH. Menyebabkan reaksi oksidasi atau hidrolisis minyak atau emulgator, lalu menyebabkan kontaminasi mikroba, lalu ada paparan cahaya dan udaranya, serta pH-nya tidak stabil. Oke, ada faktor yang terakhir, yaitu foaming, yaitu pembentukan busa yang berlebih. Maka pengadukan kuat itu bisa terjadi gara-gara pengadukan kuat saat pembuatan, penggunaan emulgator yang bersifat surfaktannya tinggi, lalu ada pengisian wadahnya itu terlalu cepat. Oke, baik. Sudah selesai. Yeay. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai bab 2, yaitu
bab 2 tentang formulasi dan evaluasi setiaan farmasi. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila terdapat salah kata atau terdapat kurangnya informasi atau masalah informasinya. Karena saya pun masih belajar. Thanks for listening. Sampai jumpa di selanjutnya. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bye-bye.